Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ahmad dengan NIM 13142125 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Yang pertama, A. Pengertian administrasi kepegawaian. Menurut Dr. Andus M. Manulang, pengertian manajemen kepegawaian adalah seni atau ilmu perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrakan atau pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan meningkatkan keputusan hati pada diri kerja, atau dengan kata lain, manajemen kepegawaian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan dan rasa partisipasi pekerja dalam suatu kesatuan aktivitas demi tercapainya tujuan. B. Status dan sistem kepegawaian serta penggajian. Yang pertama, status kepegawaian. Dalam suatu lembaga atau perusahaan, atau yang lebih umum disebut dunia kepegawaian, tidak semua pekerjaan atau pegawai mempunyai status kepegawaian yang sama, sehingga muncul hak maupun kewajiban yang berbeda-beda. Dan yang kedua, sistem kepegawaian. Sistem kepegawaian antara lain sistem kawan atau sistem kecakapan dan sistem karir. Yang ketiga, penggajian kepegawaian. Penggajian kepegawaian suatu hal yang diwajibkan diberikan kepada pekerja baik sebelum maupun setelah pekerjaan diselesaikan. Tanpa adanya gaji atau upah, manusia tidak akan mau disuruh untuk bekerja. C. Proses penerimaan tenaga kerja. Yang pertama, penarikan tenaga kerja. Suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja baru, maka akan diusahakan untuk menarik atau mencari tenaga yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, sumber-sumber tenaga kerja. Perusahaan dapat memiliki tenaga kerja dari dua macam sumber, yaitu dari dalam dan dari luar perusahaan tersebut. Sumber tenaga dari dalam yaitu berasal dari pegawai perusahaan tersebut. Seleksi dan orientasi. Seleksi ini dimaksud untuk memilih bibit-bibit unggul. Orientasi ini bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan atau pegawai baru kepada lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Pembinaan tenaga kerja. Dalam suatu pembinaan yang diberikan kepada tenaga kerja, yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Dengan adanya pembinaan tenaga kerja ini dari kedua belah pihak, yaitu pegawai dan perusahaan, akan merasa lebih tentram dan lebih aman, sehingga mereka tidak khawatir akan ancaman yang mungkin menimpa diri mereka. A. Kesimpulan, pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Walaupun sedemikian canggihnya teknologi saat ini, tanpa kehadiran kepegawaian semua itu belum mempunyai arti apa-apa, karena sangat pentingnya pegawai dalam suatu perusahaan. Maka untuk ini dapat digunakan berbagai sistem kepegawaian, antara lain sistem kawan, sistem kecakapan, dan sistem karir. B. Saran. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan. Kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan demi perbaikan makalah ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.